Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya berbagi ilmu, mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat. Adapun yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang kesunahan membaca surah selepas membaca suratul Fatihah pada sholat. Perlu diketahui bahwa membaca surah itu hukumnya sunnah, dan termasuk sunnah hayat, bukan termasuk sunnah am'an. Artinya ketika seseorang meninggalkan membaca surah, maka baginya tidak diperkenan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Baik, bagaimana keutamaan seseorang membaca surah? Maksudnya harus surah apa yang dibaca selepas surah Al-Fatihah? Sebetulnya mau baca surah apa saja dipersilahkan, kecuali kalau memang ada anjuran di dalam hadis untuk menentukan surah pada sholat-sholat tertentu, misalnya seperti pada sholat Jum'ah. Ada sebuah redaksi hadis yang menganjurkan bahwa pada saat sholat Jum'ah, seorang imam baiknya membaca di rakaat pertama surah Sabbihisma Rabbikal A'la, dan di rakaat kedua yaitu membaca surah Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Begitupun di dalam sholat Aid, baik Idul Adha ataupun Idul Fitri. Atau pada sholat subuh Jum'ah, anjurannya adalah untuk rakaat pertama membaca surah Alif Lam Mim Tanzilum Mir Rabbil Alamin Am Yakuluna Iftara, dan di rakaat yang kedua membaca Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Kalau misalkan tidak ada bentuk perintah secara khusus untuk membaca surah secara khusus di dalam sholat tertentu misalkan, jadi yang dibaca surah apa saja silakan. Yang jelas menurut para ulama baiknya pada surah pertama itu lebih panjang daripada surah yang kedua, ya. Dan pembacaan surah itu dilakukan ala tartibil mushaf. Contoh misalnya ketika kita selepas membaca surah Al-Falaq di rakaat pertama, maka baiknya di rakaat kedua yang dibaca adalah surah An-Nas ala tartibil mushaf. Kalau misalkan kita di rakaat pertama membaca surah kuliah ayyuhal kafirun, kemudian setelah itu kita bermaksud untuk membaca surah Al-Ikhlas, maka Al-Ikhlas ada di rakaat kedua. Jangan dibalik, Al-Ikhlas di rakaat pertama kemudian Al-Kafirun di rakaat kedua, sebab kalau dibalik ala khilafil aula. Kemudian selain daripada itu, baiknya selain tartib ala tawali, harus berkesinambungan antara dua surah yang dibaca baik di rakaat pertama ataupun kedua. Maksudnya berkesinambungan ini, contoh misalnya ketika kita baca di rakaat pertama surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka baiknya di rakaat kedua yang dibaca adalah wal 'adiyati dhabha. Jadi berkesinambungan, ya. Dan itu dilakukan sesuai ketertiban mushaf. Kalau misalkan di rakaat pertama kita baca Al-Qari'atu mal Qari'ah, maka di rakaat kedua baiknya memang yang dibaca adalah Alhaakumut Takatsur. Makanya saya dalam kitab I'anatut Thalibin mendapatkan sebuah penjelasan As-Sayyid Abi Bakrin bin As-Sayyid Muhammad Syaikhul Adimyati. Beliau memberikan komentar mengenai hal ini. Kata beliau, wa minhu yu'lamu annama yuf'alu al-an fi sholati tarawih min qiraati alhaakum thumma suratil ikhlas khilaful aula aidon litarkil mualat wa takriri suratil ikhlas. Jadi apa yang kita lihat di kebanyakan imam pada saat ini pada sholat tarawih, yang dibaca di rakaat pertama Al-Hakumut, kemudian di rakaat kedua surah Al-Ikhlas, dan itu terus berlanjut sampai selesai tarawih, di mana yang kedua itu
tetap yang dibaca adalah Al-Ikhlas. Maka ini menurut apa yang saya baca di sini, ini khilaful aula namanya. Jadi baiknya memang untuk surah-surah yang dibaca pada saat sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka yang harus diutamakan untuk rokat pertama lebih panjang daripada rokat yang kedua, kemudian alat tartibil mushaf sesuai dengan ketertiban mushaf, dan tentunya alat tawali berkesinambungan. Seperti tadi sudah dicontohkan, apabila di rokat pertama kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka baiknya di rokat kedua adalah wal adiyat. Kemudian membaca surah kamilah secara sempurna itu lebih afdol, lebih baik ketimbang membaca hanya beberapa ayat yang kita ambil dari surah-surah panjang. Jadi lebih baik kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha tapi selesai. Itu lebih baik ketimbang kita membawa ataupun membaca beberapa ayat daripada surah-surah yang panjang. Nah, seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.